Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, melanjutkan kembali pembahasan tentang Syarah Salasatil Usul, penjelasan 3 prinsip atau pokok di dalam agama Islam. Pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam pembahasan tentang rukun-rukun iman. Ya. Nah, pembahasan kita untuk sore hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada kitab-kitab maknanya adalah meyakini dengan pasti bahwasannya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Ya. Jadi meyakini dengan pasti bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah meyakini dengan pasti bahwasannya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah. Ya. Jadi meyakini dengan pasti bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara secara hakikatnya, ya, berbicara secara hakikatnya. Nah, berkaitan dengan dalil secara khusus, ya, iman kepada kitab-kitab, ya, yaitu di dalam surat Asy-Syura ayat ke-15. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menjelaskan tentang keimanannya kepada kitab-kitab tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin. Dan katakanlah wahai Muhammad, saya beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ya, maksudnya diturunkan kepada apa? Para nabi dan rasul. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lah tentang kandungan iman kepada kitab-kitab. Ya. Nah, kandungan iman kepada kitab-kitab, ya, yang pertama adalah, ya, mengimani bahwasannya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah beriman kepada kitab-kitab secara global. Ya. Maknanya adalah kita beriman dengan seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para rasul. Ya. Baik kita mengenalnya atau kita tidak mengenalnya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab secara terperinci. Ya, secara terperinci. Nah, yang dimaksud dengan terperinci di sini adalah apa? Ya, kita beriman dengan nama-nama kitab yang kita kenal, ya, yang diturunkan kepada ya, para rasul. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, ada beberapa nama. Yang pertama adalah suhuf. Ya, suhuf ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sehingga dalam surat Al-A'la disebutkan apa? Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Zabur. Ya, Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-55. Ya. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Ya, sungguh telah kami ya lebihkan ya sebagian para nabi dengan sebagian yang lain, dan kami beri kepada Daud adalah kitab yang bernama Zabur. Ya. Itu dalam surat Al-Isra ayat 55. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan Taurat. Ya, disebut dengan apa? Taurat. Nah, Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Nah, sungguh telah kami ya datangkan kepada Musa Alkitab. Ya. Nah, kitab yang dimaksud ini adalah kitab Taurat. Ya, sehingga nanti dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun. Sesungguhnya kami telah menurunkan At-Taurat ya, yang di dalamnya ada petunjuk dan juga apa? Cahaya. Nah, kemudian yang keempat disebut dengan Injil. Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Ya. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injil. Ya. Wa atainahu injil. Dan kami datangkan kepada Nabi Isa itu apa? Injil. Ya. Nah, kemudian kita mesti memahami bahwasanya kitab-kitab tersebut ya telah mengalami apa? Perubahan. Ya. Karena apa? Karena ya mereka yang diberikan amanah untuk ya menyampaikan kitab tersebut ya, yaitu apa? Mereka berkhianat. Ya, berkhianat. Sehingga mereka menyembunyikan ya sebagian daripada yang lainnya. Yang ini dilakukan oleh orang-orang ya Yahudi. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah apa? Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, keimanan kepada Al-Quranul Karim pun ini juga ya mengandung beberapa hal. Ya. Jadi keimanan kepada kitab-kitab secara umum, keimanan kitab secara terperinci, yang terakhir adalah apa? Keimanan kepada Al-Quran. Ya. Nah, yang pertama adalah mengimani bahwasannya Al-Quran itu kalamullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Nah, maka disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi kalau ada orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, berilah perlindungan sampai ia mendengar apa? Kalam Allah. Yang dimaksud adalah apa? Al-Quran. Ya. Nah, kalam Allah yang dimaksud adalah dalam bahasa Arab. Nah, maka disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang kedua, inna anzalna hu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kandungan iman kepada Al-Qur'anul Karim adalah al-i'tirafu bi annahu mu'jizun. Ya, mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Sebuah mukjizat. Ya, sebuah mukjizat. Dan kemukjizatan Al-Quran ini ada pada sisi bahasanya. Yang paling utama ada pada sisi apa? Bahasa. Nah, kenapa? Karena pada saat itu orang-orang musyrik yang ada di Mekah, mereka itu apa? Ya, mengagungkan yang namanya syair atau sair. Ya. Sehingga mereka itu ya berselisih atau berbeda pendapat ya tentang Al-Qur'an. Ya. Yang itu disebutkan dalam surat An-Naba. Ya, amma yatasa'adun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, apa yang mereka perselisihkan? Yang diperselisihkan adalah tentang Al-Quran salah satunya. Sehingga sebagian orang-orang musyrik mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Sihir. Sehingga Nabi disebut dengan apa? As-sahir atau tukang sihir. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Syair. Ya, maka apa? Nabi Muhammad disebut oleh mereka dengan apa? Ya, tukang syair. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah disebut dengan asatirul awwalin, yaitu apa? Dongeng, cerita orang-orang dahulu. Nah, jadi salah satu penafsiran dari alladzina hum fihi mukhtalifun, jadi orang-orang yang mereka berselisih yang dimaksud adalah apa? Berselisih tentang Al-Quran. Apakah itu adalah ya, sihir? Apakah itu adalah syair? Apakah itu adalah apa? Dongeng. Ya, orang-orang terdahulu. Ya. Nah, sehingga apa? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi ya syair-syair yang ada pada saat tersebut. Ya, sehingga apa? Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan ya dari sisi sastra ataupun bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya i'tiqadu anna jami'al Qur'an alladhi ya tufi anhu an-nabi sallam huwal mawjud fil masahif. Ya. Jadi meyakini ya bahwasanya seluruh Al-Quran itu apa? Ya telah sempurna disampaikan oleh Nabi SAW ya. Maka setelah Nabi itu wafat, maka Al-Quran itu apa? Ada di dalam lembaran-lembaran atau disebut dengan mushaf. Ya. Di mana tidak ada ya perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada apa? Pengurangan. Jadi Al-Quran yang kita lihat di dalam mushaf seperti sekarang itu adalah Al-Quran yang otentik, yang asli. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Ya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin tentang apa? Keterjagaan Al-Quran itu sendiri. Maka dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan apa? Menjaga.
Ya. Nah, jadi ini jaminan dari Allah bahwasanya Al-Quran itu akan terjaga. Ya, mungkin nanti ada orang yang berusaha untuk merubah, menambah, mengurangi, tapi tetap nanti akan ya, ketahuan, terdeteksi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kandungan daripada iman kepada Al-Quran adalah wujubul imani bijami'i ma fihi, wajibnya beriman dengan seluruh, ya, apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Wa anna man ankara harfan minal Quran faqad kafara. Ya, barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, ya, maka dia telah kufur. Ya. Nah, maka disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi ajma'un. Ya, barang siapa yang mengingkari satu huruf saja, maka dia telah mengingkari seluruh daripada Al-Quran. Dan ini adalah ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, kandungan daripada iman kepada Al-Quran adalah, ya, meyakini tentang, ya, sumuliyah Al-Quran. Maksudnya sumuliyah itu maksudnya apa? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya. Bukan berarti menjelaskan itu semuanya dijelaskan dengan detail, dengan rinci. Enggak. Tetapi Al-Quran menyebutkan dasar-dasar, prinsip-prinsip, isyarat-isyarat, ya, yang berkaitan dengan segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia. Nah, sehingga nanti setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia pada zaman sekarang, entah mungkin nanti 10 tahun yang akan datang, ya, maka Al-Quran itu sudah memberikan jawabannya. Ya, tinggal bagaimana para ulama itu menggali, ya, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan buah yang bisa kita ambil ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa buahnya? Nah, yang pertama adalah ma'rifatu fadlillahi wa jawdihi wa rahmatihi bi ibadihi. Jadi mengenal karunia, mengenal, ya, kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan jalan, thariqah, cara, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi manusia dan jin tujuan diciptakan itu adalah untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, manusia itu tidak dibebaskan, diserahkan bagaimana cara ibadah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu